Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi sebuah angkot terbakar hebat di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Angkot tersebut dibakar oleh supir angkot lain karena rebutan tempat menunggu penumpang. Info deket stasiun karet, di dekat kantor kecamatannya ada angkot. Sebuah angkot terbakar di depan kantor kecamatan Tanah Abang, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Kobaran api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh badan angkot. Kebakaran terjadi saat angkot tengah menunggu penumpang di bahu jalan. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, ternyata angkot ini dibakar oleh sopir sesama angkot karena rebutan tempat menunggu penumpang. Akibat kejadian ini, korban sopir angkot mengalami luka bakar, sementara pelaku melarikan diri. Adanya insiden cekcok antar supir angkot yang membuat salah satu dari supir angkot yang melakukan pelaku pembakaran mencoba menyakiti salah satu supir angkot lainnya dengan cara menyiramkan bensin kemudian dibakar. Untuk korban sendiri mengalami luka bakar di bagian lengan bagian kiri dan kaki di bagian kiri. Dari catatan kepolisian, sopir angkot pelaku berinisial P juga pernah tersangkut masalah hukum karena kasus penganiayaan. Pelaku hingga kini masih diburu petugas. Dari Jakarta Pusat, Lani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah berlangsung ricuh di kota Bandar Lampung, Lampung. Pemilik rumah menilai eksekusi salah alamat. Suasana tegang menyelimuti lokasi eksekusi di Jalan Ria Kudu, Sukaream, Bandar Lampung saat petugas mulai menjalankan eksekusi. Keluarga penghuni berdiri di garis depan mengadang alat berat yang akan merobohkan rumah. 3 orang penghuni rumah ditangkap polisi saat tetap bertahan dan menolak mundur dari halaman rumah. Seorang ibu rumah tangga melangkah ke depan menangis dan bersujud di hadapan jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Wanita ini memohon agar rumah yang menjadi tempatnya bernaung keluarganya tidak dihancurkan. Namun proses eksekusi tidak berhenti. Jurusita tetap membacakan surat perintah eksekusi yang disebut telah berkekuatan hukum tetap. Ini di sini letaknya Kapling 152. Sedangkan di sertifikat objek pemilik yang menggugat kami ini yang di sini 397. Makanya jauh benar dari 152 ke 397. Berarti letaknya bukan di sini. Meski diiringi tangis dan perlawanan, eksekusi tetap berjalan hingga tuntas. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap agen penyalur 2 asisten rumah tangga yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya. Keduanya diperiksa karena diduga mempekerjakan anak di bawah umur. Tiba di Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari, 2 agen penyalur asisten rumah tangga langsung dibawa petugas ke ruang penyidik. Keduanya diamankan di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Keduanya dimintai keterangan terkait 2 ART yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga mereka mempekerjakan anak di bawah umur, mengingat salah satu ART yang meninggal karena terjatuh masih berusia 15 tahun. Jadi korban ini adalah PRT yang dipekerjakan melalui agen yang agennya itu berada di Brebes dan di Cirebon. Nah, kami dari Satreskrim dan Sat PPA mengambil atau memeriksa penyalurnya dan saat ini sudah kita amankan dan sedang diperiksa oleh Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Ada 2 orang yang diamankan, yang inisial U itu ada di Brebes dan inisial Y itu ada di Cirebon. Ini dia nama penyalurnya apa, Pak? PT-nya? Oh, ini nggak pakai PT, ini perorangan. Sebelumnya 2 ART kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka lantaran kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikan.
Naas karena panik keduanya terjatuh dari ketinggian 15 meter. Insiden ini menyebabkan satu ART meninggal, sementara rekannya terluka parah karena alami patah tulang tangan dan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua asisten rumah tangga nekat melompat dari lantai 4 rumah kos di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, seorang diantaranya tewas dan rekannya mengalami patah tulang. Tim Liputan iNews mendapatkan visual eksklusif dari warga sekitar di Tanah Abang detik-detik dua orang asisten rumah tangga yang terjatuh dari lantai 4 ditemukan tergeletak setelah berusaha melarikan diri dari rumah majikannya. Satu dari dua korban ditemukan tidak sadarkan diri dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Sementara yang satunya lagi mengalami kondisi lengan dan pinggang patah. Kedua korban berusia 15 tahun dan 30 tahun. Naas, korban yang berusia 15 tahun tidak sadarkan diri karena mengalami luka di bagian kepala dan nyawanya tidak tertolong. Untuk korban luka-luka itu saudara R 30 tahun kurang lebih. Kemudian yang meninggal saudara D itu 15 tahun. Berarti artinya di bawah umur gitu, Bang? Betul, di bawah umur. Nah, kemudian ini juga dari Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan perdagangan orang yang kemungkinan memberikan jasa atau menggunakan jasa anak di bawah umur yang korban ini. Kedua korban ini diketahui sebelumnya merupakan asisten rumah tangga yang kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka. Korban kerap mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari majikan mereka. Pemirsa, penyebab dua asisten rumah tangga yang nekat melompat dari lantai 4 rumah kos masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dan berikut laporan Salam Pulungan dan juru kamera Jimmy Jasin dari lokasi kejadian. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari tempat kejadian perkara di mana dua ART diduga loncat dari lantai 4 di rumah kos mewah di kawasan Jalan Bendungan Walahar Buntu di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini merupakan visual terkini dari layar televisi Anda di mana titik dari aksi loncat kedua ART loncat dari lantai 4 yang kurang lebih tingginya ini sekitar 15 meter. Dan memang untuk kondisinya sendiri di tempat kami melaporkan ini masih dalam kondisi sepi, tidak ada aktivitas apapun, baik itu dari dalam rumah kos mewah ini maupun juga di area sekitarnya yang memang ini sejak beberapa hari belakangan ini memang tampak sepi. Dan kita akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, bahwa titiknya untuk kedua korban ini jatuh dari ketinggian 15 meter. Ini ada tanda berupa lingkaran dengan angka nomor 2. Ini merupakan artinya korban kedua yang jatuh dari lantai 4 dengan ketinggian 15 meter. Ini merupakan untuk korban berinisial R yang kurang lebih usianya ini berkisar 26 sampai 30 tahun. Dan ketika ditemukan oleh warga yang mendengar adanya suara jatuh begitu, yang dipikir oleh warga adalah suara buangan sampah. Tapi ketika warga mengecek keluar dari rumahnya, ini ditemukan dua korban sudah dalam terkapar di tengah jalan ini. Yang memang untuk inisial R ini kondisinya ketika jatuh dalam kondisi berbaring ke sebelah kanan dengan patah pada bagian tangan dan juga kaki. Namun ini masih memberikan respon dan juga bisa diajak berbicara ataupun juga diajak berbicara begitu bersama dengan warga yang menemukan. Dan memang untuk kondisinya saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan intensif lebih lanjut. Sementara untuk satu korban lainnya yang kurang beruntung, ini adalah korban berinisial D berusia 15 tahun yang kondisinya ketika ditemukan oleh saksi dan juga warga setempat ini dalam kondisi telungkup dan juga sudah tidak memberikan respon lagi, hanya menggerakkan pada bagian kakinya saja yang memang ketika dalam perawatan intensif dan juga menuju ke rumah sakit, ini korban tidak bisa bertahan lama dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga, keterangan dari sejumlah saksi, ini menyebut bahwa untuk pemilik rumah kos mewah ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Bahkan untuk tinggalnya sendiri, keluarga ini sudah tinggal pada sejak tahun 2020 dan sudah kerap kali atau sering kali berganti ART
setiap waktunya. Bahkan paling lama ART yang bertahan di sini hanya kurang lebih 1 minggu saja. Kemudian ini keluar karena memang tidak tahan dengan perlakuan kasar ataupun juga baik itu dari kata-kata kasar ataupun juga perlakuan kasar yang dilakukan oleh majikannya kepada para ART-nya, yang menyebabkan ini para korban tidak betah untuk kerja di tempat kami melaporkan saat ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk korban yang paling lama adalah korban berinisial D tadi yang ditemukan sudah tidak memberikan respon begitu, yang berusia 15 tahun yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 bulan. Dan memang ini ketika saat itu korban memang sempat pulang ke kampung halamannya ketika waktu lebaran. Tapi ketika selesai lebaran ini korban kembali ke tempat bekerjanya yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini untuk mengambil gajinya yang belum dibayarkan dan juga mengambil pengemasan barang-barang yang dimilikinya untuk kembali ke Semarang. Namun ketika sesampainya di sini korban ini tidak bisa keluar lagi karena memang dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga, ketika aksi loncat ini terjadi, warga ini langsung menuju ke bagian lantai 4 dan warga ini juga terkejut ketika akses masuk menuju ke lantai 4 ini justru kondisinya sudah ada teralis besi yang berukuran cukup tinggi dan juga ini dalam keadaan terkunci sehingga menyulitkan warga untuk bisa masuk ke dalam ataupun juga menaiki akses menuju ke lantai 4 sendiri. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini juga aparat pihak kepolisian ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memeriksa sebanyak kurang lebih 4 orang saksi, mulai dari pemilik rumah kos mewah ini, kemudian juga dari korban berinisial R yang masih diminta keterangan meskipun masih dalam perawatan intensif, dan juga dari agensi dari penyalur jasa pelayanan rumah tangga ataupun juga pembantu rumah tangga yang ada di Jawa Tengah. Dari Jakarta, Salam Pulungan Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga marak terjadi di berbagai tempat. Hal ini terjadi karena lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Angin segar bagi pekerja rumah tangga baru berhembus pekan ini setelah DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang mandek 22 tahun. Dalam Undang-Undang PPRT, setiap pekerja rumah tangga baik yang direkrut secara langsung maupun melalui yayasan atau lembaga mendapat hak-hak yang dilindungi secara hukum. Pekerja rumah tangga minimal berusia 18 tahun, digaji sesuai kesepakatan dengan majikan. Berhak mendapat waktu ibadah, waktu istirahat, mendapat cuti dan THR. Majikan juga harus memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Hak-hak tersebut tercantum jelas di kontrak kerja yang disepakati PRT dan pemberi kerja. Manusia ya, jadi kita selaku penanggung jawab pekerja juga wajib gitu ya memberikan seperti jaminan kesehatan gitu kan, terus juga jaminan perlindungan dia. Gak mesti harus kita BPJS gitu, tenaga kerjaan, gak mesti, karena dia kan istilahnya takut gak betah itu, takut gak kerasan aja gitu. Undang-undang PPRT tak hanya memberi perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tapi juga kejelasan bagi para pemberi kerja soal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aisa Yogyakarta yang kini disegel polisi. Bahkan salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. Puluhan orang tua anak korban kekerasan di daycare Little Aisa Umburharjo, Yogyakarta mendatangi Polres Yogyakarta. Mereka bergantian untuk membuat laporan polisi. Sejumlah orang tua mengaku sempat mendapati anaknya mengalami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Salah satunya adalah Khoirunisa. Ia mengungkapkan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun diikat oleh pengasuh daycare. Dikasih baju, saya baru saya ngeliat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini, di bedong, bukan di bedong, diikat. Ini belum ada sebulan tapi udah kayak gitu mas. Kayak gitunya gimana Pak? Ada ini dia kelihatan, fotonya kelihatan dia ini kan kayak nangis kan? Iya, tertekan sih. Kan? Ini di seminggu atau 2 minggu setelah dia di sana.
Ada baru sebulan berarti di sana, Pak? Belum ada sebulan. Nggak begitu tuh. Ya Allah. Bentol-bentol sampai segini. Bentol-bentol ya? Sampai ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Sementara itu, UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aisa di Umbul Harjo, Yogyakarta menyita perhatian publik. Lebih dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Umbul Harjo, Yogyakarta menyita perhatian publik. Dari 103 anak yang dititipkan, sebanyak 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Polisi mengatakan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak tersebut berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat dari keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan tinggal di tempat penitipan anak. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. By data. Sebelumnya, Satreskrim Polres Yogyakarta menggerebek daycare Little Aresha pada Jumat malam. Polisi menangkap 30 orang termasuk pengasuh hingga petinggi yayasan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana sunatan massal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung tegang dan haru. Anak-anak menyangka peralatan yang dibawa tenaga medis akan menyakiti. Anak-anak ini menangis membuat suasana tegang menyelimuti sunatan massal di Kelurahan Andowia, Konawe Utara. Anak-anak diduga takut menyangka sunatan akan terasa sakit saat melihat peralatan yang digunakan para tenaga medis. Namun orang tua yang mendampingi menenangkan suasana. Anak-anak ini malah tersenyum setelah menjalani sunatan. Anak-anak yang mengikuti sunatan massal di Kodim 1430 berusia 7 hingga 11 tahun. Sunat di samping kewajiban bagi muslim juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, membeli motor dengan uang palsu dilakukan oleh seorang pria di Jember, Jawa Timur. Pelaku menyerahkan uang palsu 26 juta rupiah sebelum mencoba motor korban. Coba kalau sendirian harus dibayar dulu, uangnya mana itu? Tapi ini itu dia, enak-enak balik. Iya, tetap gue apa naik. Seorang pria mau mencoba motor di dealer warga di Kencong, Jember. Namun pria ini banyak alasan, sang penjual menawarkan ditemani orang lain. Pelaku akhirnya mau mencoba setelah menyerahkan uang sebesar 26 juta rupiah. Padahal motor dijual dengan harga 19 juta rupiah. Tidak sama, Pak. Setelah uang dihitung, sang penjual menemukan uang yang berbeda. Ternyata uang yang diserahkan, uang palsu, ditutup dengan uang asli. Namun pelaku menyangkal uangnya palsu. Warga menangkap pelaku dan diserahkan ke kantor polisi. Tidak apa-apa, tak hitung ya. Tak hitung waktu itu. Terus kok gitu. Terus tak lihatin semua kok uangnya kok uang mainan gitu. Uang kasarnya kok uang gak bener, maksudnya uang asli gitulah intinya lah. Uang kok ada tulisan mainan. Nah itu spontan saya tuh sudah marah maki-maki dia gitu. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menangkap 5 pedagang ikan sapu-sapu. Mereka kedapatan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Anak Ciliwung.
Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran anak kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Ada ikan-ikan juga pada mati. Punya itu mau dijual kemana bang rencananya bang? Cikarang. Cikarang. Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana bang? Ada. Udah ada nggak bang? Jadi abang tinggal nyari doang? Iya. Oke, bisa berapa banyak bang? Tergantung Pak, kadang ada 30, 40. Anggota merasa aneh terhadap keberadaan 5 orang yang ada di Kali Ciliwung, tempatnya di depan Sekolah Santa Ursula. Anggota kami mendatangi dan melihat ternyata mereka sedang melakukan penyiangan, pembersihan terhadap hasil tangkapan mereka berupa ikan sapu-sapu. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Pemprov Jakarta saat ini tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu di sejumlah sungai. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.